pulang atau habis masih, apa namanya, capek-capek dan mohon izin digabung juga karena hari Kamis dan Jumat ada yang ada rapat agregasi jadi, waktunya juga udah mepet jadi nggak, apa namanya, kayak pengen fokus di situ dulu. Mungkin teman-teman dosen yang lain juga sama ya, jadi hari Kamis, Jumat besok dipadetin jadi hari ini. Sambil nunggu teman-teman yang lain kita, apa namanya, kita mulai aja dulu. Oh ya masih banyak yang belum hadir ya? Masih 22%. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang hadir, saya mau nyetelin video dulu. Jadi, 23 orang. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang hadir, saya pengen nyetelin video dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang pengolahan limbah. Jadi kalau apa sih yang dilakukan dari limbah industri. Jadi kalau ngomongin tentang limbah itu kita mulai aja deh langsung ya. Ngomongin tentang limbah sebenarnya semuanya. Jadi semua barang sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan produksi manusia yang tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Jadi kalau misalnya di industri cetak offset itu kan proses pembuatan plat. Itu platnya kalau udah nggak dipakai misalnya udah selesai produksinya atau mungkin harus diganti karena hasilnya misalnya udah nggak sesuai standar kayak gitu. Itu nanti sisa platnya berarti bagian dari limbah. Terus atau ketika membuat kemasan kertas gitu di offset, terus kertasnya kan di finishing itu banyak yang kebuang-buang tuh hasil cuttingnya, itu juga bagian dari limbah. Terus solventnya misalnya apa namanya, solventnya itu selesai dipakai itu berarti limbah gitu. Itu merupakan semua hasil limbah. Kalau di industri itu nggak boleh langsung dibuang kayak gitu. Kalau mungkin kalau di rumah tangga langsung dibuang itu nggak masalah, tapi kalau di industri sebenarnya ada kebijakan bahwa semua limbah yang dikeluarkan itu harus yang dalam tanda kutip dalam keadaan aman gitu, seperti itu. Oke, nanti misal teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Jadi limbah itu semua barang sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan produksi manusia yang tidak bermanfaat atau tidak bernilai ekonomi lagi. Apa sih jenis-jenis limbah? Jadi jenis-jenis limbah itu dibagi berdasarkan tiga jenis. Yang pertama ini berdasarkan jenis nyawanya, itu ada limbah organik dan limbah anorganik. Jadi kalau udah ngomongin organik, berarti semua yang berhubungan sama sesuatu yang apa ya, yang bisa didenaturasi atau bisa terdegradasi di alam gitu, organik. Apakah industri menghasilkan limbah organik? Sebenarnya pasti mengeluarkan limbah organik. Jadi kayak misalnya contohnya mungkin kalau di industri kemasan gitu contohnya mungkin nggak berhubungan langsung sama produksi. Misalnya kalau dia punya kantin kayak gitu, di kantinnya itu kan pasti ada limbah organiknya. Atau mungkin kayak misalnya dia ada makanan buat buat karyawannya itu semua kan bagian dari sampah buangannya itu merupakan limbah organik. Jadi biasanya juga pasti itu pembuangan sampahnya itu pasti akan berbeda antara yang organik sama anorganik kalau di industri. Jadi kalau organik biasanya kan pengolahan sampahnya itu menjadi pupuk, menjadi biogas atau mungkin apa namanya lebih aman ditimbun kayak gitu. Tapi kalau yang anorganik itu pastinya harus diolah atau mungkin apa namanya dengan berbagai proses sampai akhirnya bisa dibuang buang ke lingkungan seperti itu. Jadi ada limbah organik dan anorganik. Terus pertanyaannya, apakah limbah organik itu aman kalau dibuang langsung ke lingkungan? Sebenarnya enggak juga. Jadi kalau kalau limbah organik sebenarnya bedanya malah kalau ngomongin limbah organik dan anorganik, itu kalau limbah organik malah menghasilkan bau. Jadi kalau kalian pernah
kayak melewati tempat pembuangan sampah, itu yang sisa-sisa makanan biasanya baunya bau nggak enak gitu, kayak bau busuk, bau amino, bau amin, kayak gitu, bau-bau protein yang busuk itu kan nggak enak banget gitu. Itu, apa namanya, itu menghasilkan bau sebenarnya juga bahaya juga ke pernafasan, itu yang limbah organik. Makanya sebelum dibuang, itu harus diolah dulu. Belum lagi kalau misalnya langsung dibuang ke lingkungan, itu biasanya menyebabkan, mungkin kalau misalnya kalian dulu SMA pernah belajar ada booming alga gitu, kayak alga-alga booming, itu entar menyebabkan ikan-ikan pada mati kayak gitu. Itu makanya limbah organik juga harus diolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan gitu. Jadi limbah organik walaupun bisa apa namanya, degradasi di lingkungan, tapi tetap aja harus diolah dulu gitu. Oke, ini berdasarkan jenis nyawanya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan, saya mau lihat dulu jumlahnya berapa. Oke, 36. Saya izin off cam ya, Dek, karena di rumah saya lagi mendung banget. Terus yang kedua, berdasarkan wujud. Jadi kalau ngomongin berdasarkan wujud itu ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Jadi kayak misalnya tadi solvent pasti bentuknya cair. Terus, apa ya, kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya di offset misalnya ada isopropil alkohol gitu, terus ini pasti, cair kayak gitu. Terus, berbagai, yang cair-cair merupakan limbah cair. Terus yang kalau bentuknya padat kayak tadi kertas, kayak mungkin, kemasan-kemasan yang defect, atau mungkin semua, padatan-padatan, apapun itu, termasuk limbah padat. Kalau yang gas gimana? Kalau yang gas itu yang limbah gas yang dikeluarkan misalnya ketika kita produksi, pasti kan menghasilkan gas gitu ya, menghasilkan, dalam tanda kutip "asap" gitu. Jadi asap juga ada regulasinya juga. Jadi, asap yang dikeluarkan itu ada standarnya, jadi makanya kalau kita lihat di industri kenapa sih ada teropong asap gitu, karena di sini, fungsinya adalah untuk, membersihkan udara yang dikeluarkan pada saat produksi. Jadi kayak misalnya sebenarnya tuh di teropong asap itu ada sistem, filtrasi gitu entah kita belajar. Jadi kayak, sebenarnya kayak ngurangin padatannya gitu, ngurangin padatan atau menyerap, padatan-padatan yang berbahaya. Jadi ketika dikeluarkan itu udaranya itu udah cukup bersih gitu, udah sesuai standar, harusnya seperti itu. Jadi nggak boleh dibuang dalam keadaan yang gelap gitu, nanti kan, pasti terasa tuh di lingkungan sekitarnya, jadi kok, apa, banyak debu-debu gitu ya, kayak gitu. Seperti itu, jadi kan limbah gas itu kan juga bisa nyebar ke mana-mana, makanya juga harus dilakukan pengolahan. Jadi berdasarkan wujud, itu, ada yang cair, ada yang padat, dan ada yang gas, gitu. Terus berdasarkan sumber, itu ada limbah domestik, limbah rumah tangga. Jadi sebenarnya sampai sekarang itu belum ada regulasi tentang pengolahan limbah rumah tangga gitu. Jadi biasanya kalau apa namanya, kalau limbah rumah tangga yang dihasilkan itu pembuangannya kalau sekarang ini di kita kan cuma langsung dibuang, ditumpuk aja gitu atau biasanya itu disebut juga dengan landfill. Jadi kalau, apa namanya, kalau di, industri sorry, di dalam pengolahan sampah itu biasanya itu kalau yang penumpukan itu namanya landfill. Jadi bentuknya itu kayak yang biasa di yang biasa kita lihat. Jadi bentuknya kayak gini nih, ini namanya landfill. Jadi apa ya bahasanya, tempat pembuangan sampah gitu. Jadi tempat pembuangan sampah itu disebut juga dengan landfill. Jadi sebenarnya itu kalau landfill itu harusnya adalah yang udah misalnya kayak sampah-sampah yang udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi baru dibuang ke landfill gitu. Tapi kalau misalnya yang bisa di-recycle kayak gitu, itu sebenarnya nggak boleh dibuang ke landfill gitu. Ataupun misalnya ada barang-barang yang B3, bahan berbahaya beracun, kayak misalnya barang itu mudah terbakar, meledak, mengiritasi, menginfeksi, yang kita udah belajar tuh jenis-jenisnya, itu nggak boleh langsung dibuang ke landfill sebenarnya secara ketentuan. Tetapi harus diilangin dulu tuh, kayak misalnya dihilangin dulu misal logam beratnya, kayak gitu, supaya apa namanya, di landfill itu dalam keadaan yang aman. Tapi kenyataannya kan enggak ya, langsung ditumpuk-tumpuk gitu aja, gitu. Terus penumpukannya juga kadang-kadang enggak sesuai gitu. Jadi makanya, itu bahaya banget. Jadi bisa dikatakan
tanah landfill itu, tanah di sekitar landfill juga, pasti dia tanahnya itu nggak bagus, karena kan banyak, apa namanya, logam berat. Karena kan kalau di sini kan pembuangannya buang buang baterai kayak gitu, buang, elektronik kayak gitu. Jadi kan, terus terkena hujan, terus hujannya masuk ke tanah gitu, pasti kan nanti ada logam-logam berat di dalam tanah kayak gitu. Itu kan bahaya banget. Terus airnya pasti juga ada air bau-bau karena ada licin, jadi kayak air-air sampah itu disebut juga dengan licin, itu sebenarnya bahaya banget, banyak bakterinya, banyak bahan-bahan logamnya, itu semua masuk ke tanah. Makanya tanah di lingkungan landfill itu sebenarnya sangat-sangat bahaya, gitu. Itu, apa namanya, itu, sampahnya. Ya, ini jadi, dia limbah industri, kalau limbah industri ada regulasinya, jadi, harus dilakukan pengolahan sebelum dilakukan pembuangan. Oke, limbah industri kebanyakan adalah limbah anorganik ya, kalau limbah industri. Terus kalau limbah pertanian itu, kebanyakan limbah organik. Jadi limbah pertanian itu kayak, apa namanya, kayak misalnya ya pertanian-pertanian itu kan pasti menghasilkan limbah-limbah, itu juga harus diolah dulu. Terus limbah pertambangan itu pastinya juga limbah-limbah anorganik. Jadi kalau limbah industri mungkin masih ada organiknya kayak gitu, kalau limbah pertambangan mungkin sebagian besar itu anorganik gitu. Jadi ini adalah pembagian atau pengelompokan dari, limbah gitu ya. Oke, nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan, bertanya. Gimana sih, caranya jadi, apa namanya, di industri itu kan banyak banget limbahnya gitu, berbagai jenis limbah. Mungkin ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, terus ada juga limbah B3, ada yang organik dan organik gitu. Apa yang harus dilakukan yang pertama? Yang pertamanya itu adalah dengan cara memisahkan jenis limbahnya. Jadi limbah padat ya dengan limbah padat, limbah cair dengan limbah cair, limbah gas dengan limbah gas. Dan kalau ada yang B3 berarti harus dipisahkan berdasarkan jenis B3-nya gitu. Kayak misalnya, apa namanya, solvent yang mudah meledak berarti dipisahkan kayak gitu. Jadi harus, dipisahkan berdasarkan jenis limbahnya. Karena apa? Karena ketika kita mau mengolah, itu setiap jenis limbah akan berbeda pengolahannya. Kayak misalnya limbah organik pasti berbeda dengan limbah anorganik. Misal limbah cair pasti berbeda antara limbah padat gitu, karena emang pasti, berbeda dari segi, pengolahannya kayak gitu, pengolahan limbahnya maksud saya. Jadi, harus dikelompokkan dulu ketika kita mau mengolah limbah. Oke, ini apakah, masih 37 orang? Yang pertama kita bahas adalah limbah organik. Nanti, saya jelasin, PPT-nya udah saya masukin ke e-learning, nanti mungkin kalau misalnya masih bingung, minggu depan boleh ditanyakan lagi, "Ibu kemarin saya dengerinnya sambil di kereta," kayak gitu, atau mungkin kemarin saya dengerin sambil capek, terus nanti minggu depan boleh minta jelasin lagi tuh, nggak apa-apa. Jadi, limbah organik adalah limbah yang yang berasal dari makhluk hidup dan sifatnya mudah terurai dan busuk. Jadi yang tadi saya bilang bahwa limbah organik itu menyebabkan bau busuk dan menyebabkan apa ya, kurang lebih bau busuk itu sebenarnya bahaya juga ke pernafasan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomongin limbah organik sama limbah plastik mungkin, apa ya, merusak lingkungan, tapi sebenarnya dia nggak bau kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo beli limbah organik, dia malah baunya itu benar-benar mungkin sampai ke ujung-ujung itu bau gitu, karena emang, eee, dia bisa busuk gitu. Makanya harus diolah. Kalau limbah anorganik, limbah yang sulit atau tidak dapat terurai atau busuk secara alami oleh mikroorganisme, pengurai. Makanya biasanya itu, dilakukan proses recycle. Jadi kayak makanya kalau kalian pernah dengar ada sekarang lagi tren misalnya recycle PET, recycle HDPE. Jadi sisa-sisa, plastik yang udah selesai dipakai, itu akan dilelehin kembali menjadi plastik yang baru gitu. Bisa jadi menjadi bentuk yang sama kayak misalnya dari botol menjadi botol, atau mungkin bisa jadi dari botol mungkin misalnya jadi ember kayak gitu. Jadi, tergantung sama nanti, apa namanya, eee, has
hasilnya seperti itu. Karena nanti kalau yang buat, makanan itu ada batas migrasinya, jadi migrasi itu kayak, perpindahan senyawa dari kemasan ke makanannya itu ada batas regulasinya maksimalnya itu berapa. Jadi kalau misalnya yang tanda kutip masih aman buat makanan, masih sesuai regulasi itu boleh buat makanan, tapi kalau enggak kayak gitu berarti harus menjadi, plastik yang lain yang enggak buat makanan. Jadi di sini contohnya plastik, itu kan bisa apa namanya, bisa di-recycle atau dilelehin kembali. Kertas juga, kertas ini biasanya kayak apa namanya, di, bisa dihancurin kembali menjadi recycle pulp gitu. Jadi kalian pernah, apa namanya, kalau misalnya kalian pernah, mungkin sekarang lagi belajar juga ya, pembuatan kertas itu kan dari, selulosa sama hemiselulosa. Itu kan namanya pulp ya, namanya, pulp gitu. Itu, apa namanya, itu tuh bisa 2, bisa yang dari virgin pulp, dari apa namanya, dari selulosa dan hemiselulosa yang langsung dari hutan, atau yang dari, apa namanya, dari yang recycle atau kertas-kertas yang udah dihancurin kembali terus dibuat, bubur lagi atau pulp lagi. Jadi kadang-kadang di dalam proses pembuatan kemasan atau, proses pembuatan, buku kayak gitu, itu boleh gabungan antara yang recycle sama yang, virgin pulp gitu. Jadi itu boleh digabung, jadi sesuai sama standar. Tapi kalau yang buat food, itu harus yang 100% virgin pulp. Jadi kalian pernah dengar kan istilah kemasan food grade. Food grade itu maksudnya kalau kertas, itu berarti 100% dari virgin pulp. Jadi bener-bener, apa ya bahasanya, bubur kertasnya itu dari, tanaman gitu, bukan dari hasil, recycle kayak gitu. Karet karet biasanya ini kalau rubber itu nggak bisa diolah lagi nih sebenarnya, jadi nggak bisa dilelehin kembali. Jadi nanti mungkin alternatifnya digunakan sebagai, yang lain gitu, atau mungkin, diolah menjadi yang lain, seperti itu. Oke, ini kalau ada yang bertanya silahkan ya, Dek. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Oke ya. Oke. Terus kita masuk ke limbah cair. Jadi limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau industri yang berwujud cair. Kayak misal rembesan AC, air cucian, air solvent, terus minyak goreng misalnya, atau limbah dari rumah sakit, limbah dari kamar mandi, atau mungkin limbah dari produksi yang cair, itu merupakan limbah cair. Jadi nanti harus diolah dulu. Terus ini limbah air domestik, ini mungkin, apa namanya, jenis-jenis, limbahnya aja kayak gitu ini. Ini ya, rembesan dan lain-lain. Oke. Terus nanti kalau limbah padat adalah limbah yang bentuknya padat, kayak apa namanya, kayak di sini mungkin kertas, terus ini kalau limbah pertanian mungkin misalnya kayak udah batang-batang yang udah nggak dipakai atau udah kering, kayak misalnya sisa, minuman, gelas gitu. Itu, semua bagian dari limbah padat. Jadi kayu, kertas, besi, kaca gitu, itu semua bagian dari limbah padat. Nanti limbah padat juga, apa namanya, harus diolah juga, kayak misalnya kayu, oh kayu termasuk organik ya, berarti berdasarkan organik kayak gitu. Jadi, kurang lebih limbah padat adalah yang bentuknya padat. Ini jenis-jenis limbah padat, limbah yang organik sama yang anorganik. Jadi nanti dipisah juga nih, limbah yang organik itu biasanya, apa namanya, di ininya warna merah kayak gitu ya. Kadang-kadang ya kalau yang organik warna hijau, tutup tutup tong sampahnya maksudnya, tutup tong sampahnya. Kalau yang biasanya kan mungkin beda-beda, kadang-kadang kalau yang hijau itu yang organik, yang merah anorganik. Kalau yang apa namanya, kalau yang biru itu misalnya yang apa namanya, yang kaleng kayak gitu itu, beda-beda, ada malah yang lebih, spesifik lagi, yang lebih detail. Kayak gitu, ini semua limbah-limbah padat. Terus limbah gas, jadi di sini, semua udara yang dilepaskan ke udara, ini dapat menurunkan kualitas udara, dapat juga menyebar ke tempat lain, penyebaran tergantung sama cuaca dan iklim. Limbah gas adalah tercemarnya udara dari beberapa partikular
zat atau limbah yang berwujud gas. Contohnya asap pabrik, asap kendaraan. Jadi kalau misalnya kendaraannya pabrik itu biasanya juga harus ada ketentuannya. Jadi nggak boleh menggunakan mobil-mobil tua yang benar-benar ngeluarin asap kayak gitu, asap padat itu menurunkan lingkungan juga sebenarnya nggak boleh. Itu ada ketentuannya sebenarnya. Ini jenis-jenis gasnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini gasnya itu bukan cuma gas-gas yang dihasilkan dari dari sesuatu yang anorganik ya. Di sini kan gas karbon monoksida, karbon dioksida kayak gitu, nitrogen oksida, amonia, metan itu kan bagian dari sampah-sampah organik juga. Kayak ini berasal dari protein. Kalau ini mungkin dasar dari dari mobil dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini semua limbah, baik limbah yang berasal dari industri pertanian maupun industri umum ya gitu, itu semua harus diolah karena pasti akan menyebabkan bahaya ke lingkungan, bahaya juga ke kita kayak gitu. Karena di sini rata-rata pasti akan menyebabkan bahaya ke pernapasan kita, makanya harus diolah. Diolah gimana sih cara mengolahnya? Pengolahan limbah adalah jenis penghilangan suatu zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Tujuannya itu adalah untuk menjaga lingkungan dari berbagai macam pencemaran yang terjadi. Misalnya di sini ada pengolahan limbah cair. Ini kalau ada yang mau tanya langsung ya, Dek, atau Bu, maaf Bu kecepatan gitu. Itu boleh silakan. Oke, pengolahan limbah cair ini ada kalau ini contohnya limbah cair yang organik. Jadi yang tadi saya bilang jangan salah, organik juga bahaya gitu. Jadi bau kadang-kadang kok danaunya bau ya gitu. Sebenarnya mungkin ada ikan yang mati atau pasti kan itu penyebab awalnya ada limbah organik gitu. Limbah organik yang masuk ke dalam situ kayak gitu. Terus ada alga yang begitu banyak di permukaannya gitu. Kadang-kadang kan kok kok permukaan airnya kok warnanya hijau banget gitu atau mungkin merah kayak gitu. Itu kan kadang-kadang berarti itu ada jenis alga yang berada biasanya di permukaan atas. Nanti kalau dia udah di permukaan atas itu oksigen susah masuk ke dalam, sorry maksud saya. Jadi oksigennya tuh udah diserap oleh alganya kan dia kan sama-sama melakukan fotosintesis ya kalau alga. Terus jadi gimana nih si ikan jadi oksigennya jadi kurang di airnya, makanya ikan-ikan pada mati gitu. Itu kan salah satu masalah dari pencemaran limbah di air, limbah organik. Jadi pengolahan itu ada pengolahan primer, ada pengolahan sekunder, ada tersier, ada desinfektan, ada pengolahan lumpur. Jadi ini pengolahan limbah ini pada umumnya seperti ini. Yang pertama itu pengolahan primer biasanya dia ngomongin tentang sedimentasi tank. Jadi sedimentasi maksudnya gimana? Jadi kayak kita tuh pengen ngilangin padatan dari airnya. Jadi biasanya kan kalau limbah cair itu kan warna butak karena mungkin ada padatan-padatan atau mungkin ada kotoran-kotoran atau mungkin ada campurannya lah seperti itu. Itu yang paling pertama dilakukan adalah melakukan sedimentasi. Jadi kayak didiemin sebentar, jadi padatannya akan turun ke bawah. Jadi ntar air yang pindah ke tank selanjutnya itu air yang udah padatannya udah turun ke bawah. Jadi kan cukup bersih untuk bersih. Jadi bisa dikatakan yang massa jenisnya tinggi atau berat gitu, itu akan turun ke bawah. Gitu. Jadi kayak mungkin ada logam-logamnya kayak gitu itu akan turun ke bawah kalau yang logamnya berat gitu. Jadi itu tujuannya untuk memisahkan padatan sama cairan. Jadi dengan proses namanya sedimentasi. Terus yang kedua itu secondary-nya itu dengan aerasi tank. Jadi sebenarnya aerasi tank itu lebih ke arah kayak kita kayak kita untuk menghilangkan kalau ini sebenarnya ngomongin tentang organik sih sebenarnya. Ini kan pasti di sini ini masih banyak kayak organik-organiknya kayak mungkin sisa gulanya gitu, mungkin sisa-sisa glukos atau lain-lain. Biasanya di sini tuh kayak ada proses aerasinya, kayak diaduk itu sebenarnya supaya ada bakteri yang tumbuh dan makan gula-gula sederhana yang ada di sini. Jadi kayak ada proses fermentasinya lah, proses fermentasinya.
Fermentasi, terus di sini pindah ke sini nanti kayak, apa namanya, kayak dipisahin antara biasanya disebut juga dengan biomasa. Biomasa itu kayak bakteri yang tubuhnya diturunin ke bawah, terus nanti, cairannya akan, apa namanya, akan lewat dan nanti masuk juga ke, chlorine tank. Chlorine tank itu kayak ditambahin desinfektan supaya membunuh bakteri-bakterinya. Jadi bisa dikatakan nanti organiknya udah sedikit, bakterinya kita bunuh, maka bisa kita langsung keluarin dalam keadaan yang cukup aman, gitu. Terus nanti desinfektannya juga dalam tanda kutip dalam keadaan yang cukup, jadi nggak boleh banyak-banyak juga. Ini pengolahan lumpur, biasanya kalau pengolahan lumpur itu terkait kalau misalnya masih banyak banget sisa-sisa bahan organiknya kayak gitu, itu bisa dilakukan proses fermentasi lagi. Oke, biasanya nanti pengolahan lumpur itu di sini, sebelum desinfektan. Jadi bisa dikatakan kalau desinfektan itu terakhir, kurang gitu. Jadi desinfektan itu terakhir. Ini adalah pengolahan dari limbah cair. Oke, ini contohnya mungkin, apa namanya, ini ipal biofilter, jadi kayak ada pisah-pisahnya gitu untuk, apa namanya, untuk yang 1, 2, 3 gitu, sampai akhirnya nanti di paling ujung itu ada, apa namanya, ada indikatornya itu ikan. Jadi kalau misalnya di sini ikannya bisa tumbuh dengan bagus, tandanya air buangannya masih bagus, kadang-kadang tuh kayak gitu. Eee, Terus di sini, apa namanya, ada juga tanaman penyerap limbah. Jadi kadang-kadang tuh, apa namanya, industri itu seperti itu ada yang, apa menggunakan tanaman dan lain-lain gitu. Jadi, tujuannya untuk, menyerap, organiknya kah, atau seperti itu, biasa seperti itu. Gimana kalau limbah padat? Itu yang tadi yang organik, gimana kalau limbah yang padat? Biasanya dia pakai yang penimbunan terbuka. Jadi limbah padat kalau padatnya itu udah nggak bisa diolah lagi, dia menggunakan penimbunan terbuka. Jadi landfill tadi disebut juga penimbunan terbuka, landfill. Landfill tadi penimbunan terbuka. Landfill tadi penimbunan terbuka. Nah, jadi ini penimbunan terbuka. Ini sebenarnya landfill kita bener nggak sih? Sebenarnya sih masih belum tepat juga. Jadi sebenarnya itu yang bener itu sorry untuk tadi. Yang bener itu sebenarnya landfill itu kayak ditumpuk tetapi atasnya harus tutup lagi sebenarnya yang tepat itu. Tapi di sini kita lihat ya. Harusnya sih seperti itu supaya nggak mencemari lingkungan. Nggak ada ya, Dek. Nah, kayak gini nih sebenarnya nih, ini landfill nih. Jadi kayak apa namanya, ini sisa-sisa plastik mungkin atau sisa-sisa sampah, tapi ditutup lagi sama tanah sebenarnya yang tepat itu, kayak gitu. Tapi, kenyataannya pengolahan sampah kita masih kurang, kurang bagus, mana ya? Mmm. Nah, ini yang bener itu kayak gini nih guys, Dek. Jadi, apa namanya, ini landfill-nya itu kayak ditutup lagi sama, kayak, tanah lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Ini tapi yang ini yang udah aerasi, yang kalau yang nggak aerasi juga sama harus ditutup sama tanah, gitu. Jadi, apa, nggak semuanya pakai aerasi, tapi sebenarnya sih yang tepat itu harus ditutup lagi, dengan tanah seperti itu. Nggak ada fotonya di sini ya. Mhm. Terus yang kedua sanitary landfill. Jadi kalau sanitary landfill itu yang foto yang tadi nih, yang ini, yang, menggunakan aerasi. Jadi kayak ada teknologinya lah kurang lebih seperti ini. Jadi kayak di sini ada licitnya atau air yang dihasilkan dari sampah, itu nggak, apa namanya, nggak mencemari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi karena ada pengolahannya lagi, jadi liquid storage, jadi kayak air-airnya itu nanti ini biasanya kayak, apa namanya, kayak di sini ada, nggak kena tanah gitu, nanti sampah-sampahnya itu airnya akan di sini nih, akan diserap lagi ke sini, nanti ada, pengolahannya, gitu. Jadi di sini ada licit, ini, apa namanya, licit itu kayak, eee, bisa dikatakan air kali ya, kalau kita lihat sebenarnya sampah
sampah rumah kita aja kan masih ada menghasilkan air tuh, itu disebut juga dengan licit gitu. Jadi nanti ada kayak licitnya ini ada proses pengolahannya, terus nanti kan kadang-kadang sampah, terutama sampah-sampah organik atau mungkin itu kan mengeluarkan gas ya, gasnya juga ada proses pengolahannya juga. Jadi kurang lebih nanti air yang, apa namanya, yang dikeluarin dari sampahnya, sama gas yang dikeluarin dari sampahnya itu udah dalam keadaan baik, karena ditampung dulu nih di liquid storage atau, gas storage. Jadi apa namanya, atau air storage lah, eee, untuk supaya, bisa diolah dulu sebelum akhirnya apa namanya, buang ke lingkungan. Jadi namanya biasa juga disebut juga dengan anaerobic bioreactor atau, sanitary landfill gitu. Jadi landfill-nya itu sebenarnya landfill nih, sebenarnya mirip landfill ya, jadi kayak ditumpuk-tumpuk itu, cuma dia ada sanitary-nya. Jadi kayak ada, apa namanya, ada, di apa namanya, licitnya itu atau air-air sampahnya itu ditampung sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan, terus gasnya juga ditampung, terus dibuang ke lingkungan itu ada pengolahannya. Tapi kalau misal landfill, biasa, itu nggak ada, sanitary-nya, jadi langsung langsung aja gitu, langsung, masuk ke tanah aja. Nih gitu, ini, kayak gini-gini namanya landfill aja. Ya, ini namanya landfill. Ngomongnya jelas ya, ada yang, apa namanya, ada yang sanitary landfill, ada yang penimbunan terbuka atau landfill gitu, ini namanya landfill, sanitary landfill. Terus ada namanya kalau limbah padat itu namanya diinsinerasi atau dibakar. Jadi, kok harus sih dibakar? Jadi untuk limbah-limbah B3 yang, berbahaya itu harus dibakar sebelum dibuang ke landfill. Gitu karena apa? Karena nanti, bisa menyebabkan bahaya kayak misalnya apa ya, kayak bahan-bahan yang, mengandung infeksi kayak gitu. Itu kan kalau dibuang ke, landfill langsung, itu mungkin nanti virusnya itu akan, berbahaya ke orang sekitar atau mungkin, virus bahaya akan menyebar. Maka yang harus dilakukan adalah dilakukan proses pembakaran atau insinerasi. Jadi kayak dibakar dulu nih, nanti baru abunya nih, sisa-sisa abunya dibuang ke landfill. Jadi udah diolah dulu, apa namanya, dibakar dulu nih untuk membunuh bahan-bahan berbahayanya, baru entar apa namanya, sisa abu-abunya baru boleh di landfill, kayak gitu. Jadi itu ketentuannya seperti itu, mana ya. Jadi landfill sanitary itu bisa dikatakan adalah proses pembakaran. Jadi proses, pembakaran kalau di sini konteksnya adalah untuk limbah-limbah B3. Mana ya, oke, yang sederhana. Di sini, wow, mana gambarnya? Bentar. Kayak gini nih, ini nanti, misalnya apa namanya, ada pembakarannya, terus nanti ada apa namanya, kan biasanya dia akan mengeluarkan 2 ya, ada sampah-sampah organiknya, di sini organiknya kan berarti ketika udah dibakar itu udah tinggal abu-abunya nih, abu-abu di sini boleh dibuang ke landfill. Entar udaranya gimana? Udaranya berarti entar ketika dibuang itu ada proses filternya lagi nih dengan menggunakan teropong asap. Jadi di sini sama ada filternya. Kurang lebih seperti itu. Jadi namanya adalah insinerasi. Oke, sebentar ya, Dek. Ini kenapa nelpon ya? Oke. Oke, terus di sini ada pembuatan kompos padat dan cair. Ini biasanya, apa namanya, ini biasanya kalau buat yang organik, jadi bisa menggunakan kompos padat dan cair. Bedanya apa sih kompos padat dan cair? Kalau misalnya yang padat berarti biasanya itu sampahnya itu dimasukin ke tanah.
sampah organik masukin ke tanah namanya limbah kompos padat tuh dihasilkan. Tapi kalau kompos cair biasanya kayak sampah-sampahnya itu dimasukin ke dalam bioreaktor yang ada airnya kayak gitu, ada bakteri di situ, terus di fermentasi itu kan nanti hasilnya lebih ke cair ya. Itu nanti namanya kompos cair gitu. Jadi bedanya aja atau mungkin didaur ulang. Jadi kayak di sini kemasan-kemasan plastik nanti kita lihat videonya itu biasanya dilakukan proses daur ulang. Nanti kita lihat videonya. Untuk pemilahan sampah nanti biasanya ada sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle. Ini mungkin di industri juga pasti kayak gitu, reduce, dan recycle supaya lebih mengurangi penggunaan ya. Jadi di reuse kalau bisa digunakan lagi ya digunakan lagi. Yang pasti reduce untuk lebih efisien, lebih material yang digunakan gitu, nggak membuang-buang material. Recycle kalau bisa dipakai lagi itu lebih baik kayak gitu. Yang pasti sampah plastik itu kalau langsung di landfill pasti kan membahayakan lingkungan, makanya biasanya kebijakannya itu harus di-recycle seharusnya. Tapi itu masih dalam wacana ya. Terus penghijauan kayak gitu. Itu kan ini untuk sampah-sampah organik ya kalau penghijauan ini menjadi kompos. Ini limbah gas. Limbah gas itu menggunakan filter udara atau pengendap silikon. Jadi filter udara tuh kayak kita kayak kita ada filter gitu di bagian bawah lubangnya itu masih besar, di bagian atas semakin kecil. Jadi di filter gitu tujuannya untuk apa? Jadi sebenarnya untuk untuk mengurangi kayak padatan-padatan di udara. Jadi kayak untuk menyaring gasnya supaya lebih bersih gitu. Atau pengendap silikon dia biasanya ada kayak penyerapnya gitu, kayak biasanya itu kayak ada arang aktifnya. Arang aktif itu sebenarnya bisa untuk menyerap logam gitu atau menyerap udara-udara kayak gitu, udara-udara yang kotor itu nanti ketika dilepaskan itu lebih bersih. Atau menggunakan filter basah, jadi kayak menggunakan filter tapi biasanya tuh filter keringnya tuh bagian tengah-tengah ada basahnya juga, itu biasanya untuk supaya lebih efektif juga nyerap debunya. Atau mungkin sistem gravitasi, udaranya kayak didiemin dulu sebelum akhirnya dibuang, itu kayak nanti padatannya akan turun. Atau mengendap elektrostatik, itu biasanya menggunakan kayak foton, elektron gitu, itu biasanya untuk logam berat juga, untuk logam-logam. Kayak ini gas gitu, jadi ada prosesnya nih. Kenapa ya kok di industri itu ada terobong itu karena emang ya untuk menyaring udara gitu, untuk menyaring udara produksinya gitu. Jadi untuk pengolahan limbah padat dilakukan dengan konsep 3R sebenarnya kalau di industri. Terus untuk limbah cair biasanya dengan membangun IPAL kayak gitu. Untuk limbah gas biasanya ada menggunakan terobong gitu, terobong asap. Tapi yang pertama dilakukan adalah memisahkan jenis limbahnya. Tetapi kalau di industri kemasan umumnya pengolahan limbahnya itu dengan pihak ketiga. Jadi kita tuh kayak kerjasama, makanya kan kadang-kadang perusahaan pengolahan limbah gitu. Karena apa? Karena emang biasanya industri itu kesulitan untuk mengolah limbahnya. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan bekerja sama atau kayak dia tuh akan mengirim limbahnya itu ke tempat pengolahan limbah. Jadi ntar pengolahan limbah yang mengolah dan yang akan membuang kayak gitu. Jadi kurang lebih hampir semuanya seperti itu. Jadi kayak dia kerjasama atau kayak kerjasama dengan pihak untuk pengolahan limbahnya, karena itu yang paling efektif pengolahan limbah. Jadi agak susah mengolah limbah langsung di industri kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau tanya dulu kah? Ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Atau Bu, cepet banget gitu, atau Bu mau diulang lagi? Itu boleh banget. Not every piece of packaging makes such a spectacular exit. Oke.
Sebelumnya apakah suaranya kedengaran adik-adik? Kedengaran. Oke. Sebelum ke video ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Serius ya? Oke, jadi ini kita mau lihat video cara pengolahan limbah plastik di suatu industri di luar gitu, pengolahan plastiknya itu gimana. Mungkin nanti di Indonesia ke depannya juga kemungkinan seperti ini kayak gitu. Oke ya, silakan dilihat nanti setelah video, mungkin agak lama videonya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan setelah videonya selesai ya, Dek. Millions of packages in Germany simply feel empty at some point, squeezed out and useless. The result is 2.5 million tons of packaging waste each year that ends up in the yellow bag or the yellow bin. And from there to a sorting plant. The problem is different kinds of plastic are difficult to separate from each other and from other materials. That's why most waste ends up being used for energy recovery. The empty packaging is burned for energy in conventional power plants, for example, or in the steel or cement industry. At this sorting plant in southern Hessen, the Milo company plans to greatly increase the proportion of reusable waste, the kind that can be recycled into new products. Waste is collected from yellow bags and yellow bins in the surrounding region. The problem is, the waste contains material that doesn't belong here, like non-returnable packaging and a large amount of other household waste as well. This bottle belongs in the yellow bin. It's made of high-density polyethylene, also known as HDPE, as does this bottle made of polyethylene terephthalate, or PET, and this bottle cap made of polypropylene, or PP for short. These reusable plastics are mixed up with other materials. A homogeneous stream of material gets sorted out later in the process. First, the waste is gathered from a 300-kilometer radius that includes the states of Bavaria, Baden-Württemberg, Rhineland-Pfalz, and Hessen. 120 tons of waste are gathered each year. That equals around 5% of the waste collected in yellow bags and bins across Germany. The sorting takes place almost automatically. In a large machine hall, the flow of waste runs over a 2.5-kilometer-long conveyor belt. In the first stage, the material falls into a large rotary sieve. Here, the various packaging and other materials are sorted out according to size. Smaller pieces simply fall through the holes. The rest is transported to 2 additional drums. Finally, 5 separate streams are created containing different sized material. Separating the material by size makes further sorting procedures much easier. In a special air separator, a blast of wind blows lighter material, such as foil, out of the material stream. The air separator and other machines remove most of the foil from the material stream. That makes the hard plastic easier to sort out. The more thoroughly the plastic is sorted out, the better it can later be used to create high-quality products. In a further stage, an infrared scanner quickly scans for types of plastic. Air pressure can then shoot out the PP bottle caps, for example.
Then comes the PET, and finally HDPE is sorted out of the material flow. Despite the automated sorting process, the already well-sorted material streams are then picked through by hand. The most useful plastics stay on the belt. Around 1/3 of the total initial material, however, consists of mixed plastics and residual waste that has no further use. Everything from old shoes to pieces of wood. It's all destined for energy recovery, incineration. Packaging from the yellow bin is put through more than 30 sorting procedures at the plant in Gansheim. Along with PE, PP, and PET waste, there are 4 other plastic fractions here. The sorted plastic is pressed into bales. The HDPE, PP, and PET bales have a purity level of 94 to 98%. This well-sorted plastic waste is a sought-after secondary raw material in the plastic processing industry. The plant in Hessen supplies companies in Germany and in neighboring countries. HDPE bottles, for example, are used to make pipes or specialized pallets. PP plugs are often turned into flower pots or buckets. And PET packaging is turned into fibers used in fleece sweaters or into stylish lawn furniture. But even if the furniture looks great and the sweater is comfortable, these products only have a limited lifespan within this kind of material recycling. Producing these products may save raw materials such as oil, but at some point, they too will end up in the dump or waste incineration plant. Despite sorting, a full-fledged material cycle for plastic packaging has not yet been created. To create a genuine cycle, that means a bottle is made into another bottle, the sorted plastic fractions need further processing. Systech Plastics in Thuringia is doing just that at a special plant in the town of Eisfeld. First, HDPE bottles end up here in a shredder. The resulting plastic shreds are cleaned of any shampoo, yogurt, or any other residue. And a special procedure sorts out the last unwanted remains. The result is a colorful mixture of clean flakes that are made almost entirely out of HDPE. These still have to be sorted out by color. If they were melted down as is, they turn a dirty gray. This color sorting takes place in a special sorter. Special mechanics allow the machine to isolate single flakes from a large mass. HDPE particles are run over a slide piece by piece. Tens of thousands per minute. LEDs light up the material stream, while sensors recognize the different colors. The data is analyzed by a computer, which controls a panel fitted with more than 60 compressed air nozzles. A blast of air shoots out the unwanted colors. Only the colorless flakes remain, if so desired. After this process is carried out over the first 2 slides, it's repeated on the next 2. And a final repetition on the last one. The result is an output of 800 kilograms of sorted HDPE flakes per hour, with a purity level well above 99%.
The material is melted at 220 degrees Celsius in an extruder. The melt is pressed through a filter and once again purified. Then the liquefied plastic is cooled and processed into granules. The result is a high-quality raw material that is put to use nearly everywhere in the plastics industry. Besides HDPE packaging, polypropylene, or PP caps, are put through these elaborate cleaning, sorting, and processing stages as well. Every year, around 20,000 tons of material from the yellow sack is processed here in Eisfeld. But only a small portion gets the full treatment. Production capacity is set to increase in the future, and the procedure is to be further improved. We can already take plastic from the yellow bag and turn it back into plastic. We now plan to enter areas related to the food industry. We'll start with cosmetics, then move on to food at some point. We think it'll take a few years, and then our plastic will be hygienic enough for that. Recycled material from Eisfeld is already sought after by the makers of washing and cleaning products. At its location in Mainz, the Werner and Merz company produces more than 130,000 tons of foamy and fragrant detergents. Normally, the packaging ends up in the yellow bag. To complete the material cycle, the company tries to use as much plastic as possible from the yellow bag to produce its bottles. The HDPE granulate from Eisfeld is fed here into a machine. It's then melted in a special extruder. The bottles are formed under air pressure. Afterwards, excess material is trimmed off and bottles are ready. Even though these bottles were made using only recycled plastic from the yellow bag, any standard production facility could manufacture them. Finally, the HDPE bottles are filled up as usual and delivered to shops. 5.5 million bottles each year. It's not only HDPE bottles that are made of recyclable material. These PP caps are also produced using 100% plastic from the yellow bag. Once again, it's recycled granulate from Eisfeld that does the job. We use recycled material from the yellow bag for our PET and HDPE bottles and for our PP caps, and we hope to increase this share in the future. We're still looking for market partners in this initiative in order to further lower recycling material costs. In other words, the more packaging producers use recycling material from the yellow bag, the greater the production capacity will grow, making it more economical to use this recycled material. At Werner and Metz, PET bottles make up a large share of packaging. Despite all the sorting with high-tech machinery, adequate quantities of PET granulate from the yellow bag still aren't available. So PET granulate from the yellow bag is mixed with PET granulate from the deposit system, mostly made from empty beverage bottles. The preforms from the first production stage in Mainz are blown into bottles and later filled. In the end, they're made of 20% PET plastic from the yellow bag and 80% plastic from the deposit system. More than 80 million bottles are produced this way each year at the plant in Mainz. The company aims to gradually increase the share of PET bottles made with yellow bag material, while at the same time using more of this high-quality recycled plastic for all of its packaging. That means an HDPE bottle is made from another HDPE bottle. A PP cap from a PP cap. And a PET bottle from another PET bottle.
that preserves the raw materials and energy invested in plastic production. Until now, only a fraction of packaging from the yellow bag and bin got recycled. But experience shows that plastic from the yellow bag can be used in a material cycle. And no matter how unspectacular the shot, at least it's one bottle more. Oke ya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke, ada yang mau tanya dulu kah sampai sini teman-teman? Itu salah satu contoh pengolahan plastik, jadi dengan menggunakan recycle. Jadi kayak dilelehin kembali, ada yang menghasilkan produk yang sama, ada juga yang bisa menghasilkan produk yang lain, terutama yang food itu mungkin nanti akan lebih detail belajar di regulasi, itu ada ketentuan-ketentuannya kalau yang buat terutama kalau di Indonesia itu kan aplikasinya baru PET ya, recycle PET itu mungkin udah cukup udah cukup terkenal, ada recycle PET, recycle PET itu ada ketentuan-ketentuannya terkait prosesnya sama terkait migrasinya kayak gitu. Oke, nanti insya Allah videonya juga akan share juga di learning gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu kah teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Ini sinyalnya di sana nggak bagus ya, banyak yang keluar masuk. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Halo? Ya Ibu. Ada yang mau tanya kah? Atau Oke. Dari kelas gimana, ada yang mau tanya? Kalau dari kelas apa? Jelas ya? Jelas Ibu. Oke. Kalau jelas, saya pikir hari ini cukup sekian dulu. Nanti mungkin kalau yang untuk kelas A ya, kelas A itu nanti kan harusnya hari ini 2 pertemuan ya, tapi nanti mungkin pertemuan yang satu lagi yang tentang manajemennya itu nanti di pertemuan selanjutnya aja, karena hari ini udah sore, udah gelap banget pasti di sana sama di sini. Nanti pokoknya kalian hati-hati pulangnya, seperti itu. Untuk materi hari ini dulu, ada yang mau tanya kah atau cukup jelas? Jelas Ibu. Jelas ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak adik-adik atas waktunya. Pulangnya hati-hati. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.